Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para Bapak hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena telah diberi nikmat yang begitu besar, itu nikmat pun di mana orang dalam waktu dekat ini di usianya yang belum begitu berluang tapi telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang begitu besar kepada kita telah beri kita semacam ibrah untuk pelajaran dari sebuah fenomena alam atau bencana alam yang terjadi di saat ini, di mana orang banyak dipanggil oleh Allah, namun kita masih disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah agar kita selalu dan senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbanyak salawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak hadirin, kita lanjutkan kajian kita kepada pembahasan berikutnya. Sekarang ini kita telah sampai pada kesimpulan dari mukadimah atau pengantar yang kita baca beberapa minggu yang lalu. Khulasatul bahthi, yaitu kesimpulan dari pembahasan. Yatakawwanu al-bahsu min tamhidin wa 'asharati mafatih. Bahwasanya penulis yaitu Fadil Abdul Rahman Al-Lahib, beliau menyimpulkan bahwa di dalam buku ini beliau akan memaparkan 10 kunci di dalam mentadabburi Al-Quran itu. 10 kunci dalam mentadabburi Al-Quran. Akan tetapi nanti ketika kita akan membahas kunci-kunci di dalam mentadabburi Al-Quran, nanti ada semacam pengantar sedikit. Apa itu tafsir Al-Quran? Apa itu tadabbur dan apa bedanya dengan tafsir? Ada tadabbur, ada tafsir. Nanti kita akan bahas itu sebelum masuk ke kunci yang pertama. Itu dibahas sedikit oleh penulis. Karena banyak orang salah dalam memahami tadabbur. Karena antara tafsir dan tadabbur itu ada sedikit perbedaan. Penulisnya menjelaskan bahwa al-miftahul awal, kunci yang pertama, ini belum dibahas secara menyeluruh, tapi apa pembahasan kunci yang pertama? Khulasatu annal qalba alatul fahmi wal akli wal idraki. Nanti pada kunci pertama dalam mentadabbur Al-Quran, penulis akan membahas tentang hati. Karena dalam mentadabbur Al-Quran itu apa adanya yang berfungsi itu adalah hati kita. Hati memiliki andil yang begitu besar dalam mentadabbur Al-Quran. Karena sebanyak apapun ilmu alam, apabila hatinya tidak diikut sertakan maka akan tersambar. Makanya dalam surah dalam Al-Quran dikatakan inna fi dzalika lazikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu lazikra, ada peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Aw alqas sam'a, dan aktifkan pendengarannya, wa huwa syahid. Maknanya dia memang betul-betul mempersaksikan dengan hatinya dan pendengarannya. Jadi fokus, memang betul-betul istihdar zihni wal qalbi, menghadirkan pikiran, menghadirkan hati ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah yang ingin dijelaskan oleh penulis pada kunci yang pertama. Wa annal qalba bi yadillah yuqallibuhu kaifa syaa, yaftahu mata syaa wa yufiduhu mata syaa. Ingatlah Bapak hadirin, sesungguhnya hati itu Allah yang memegangnya. Yuqallibuhu kaifa syaa, Allah itu memiliki, Allah itu bisa saja membolak-balikkan hati kita sesuai dengan apa yang Ia inginkan. Bisa jadi Allah membukanya apa saja Allah mau, atau Allah akan menutupnya apa saja Allah mau. Jadi hati itu Pak, membersihkan hati itu, makanya para ulama-ulama terdahulu itu menulis buku khusus dalam membersihkan hati, namanya Tazkiyatun Nufus. Ada yang ditulis oleh Al-Qurtubi, kemudian kitab Ihya Ulumuddin Pak, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali
urusan hati itu Pak. Karena nanti orang yang selamat itu bukanlah orang yang secara zahirnya bagus, tapi yang dianggap sukses dan selamat itu adalah orang yang Allah biqalbin salim, yang datang benar-benar Allah dengan hati yang selamat. Wafatul qalbi lil Quran yakunu bi amrayni. Cara membuka hati itu agar hati kita terbuka menghadap dengan Al-Quran. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu hati kita terbuka sehingga kita diberi pemahaman. Itu dengan dua cara. Yang pertama adalah dawamut tadarruh ilallah, yaitu selalu butuh, selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'alihi dzalik, dan mintalah kepada Allah, diminta apa? Sedangkan hati kadang-kadang karih Pak ya, qaswatul qalbi karih. Apakah kok terasuknya itu Pak diminta? Diberi hati yang lunak, diberi hati yang mudah terenyuh ketika ayat-ayat Allah dibaca. Al-awwalu awasani al-qira'ah al-mukassafa an azamatil Quran. Yang terpenting Pak, bacalah buku-buku yang membicarakan tentang keagungan Al-Quran. Di samping awak membaca Quran dari Pak, hendaknya punya pula buku yang membicarakan tentang keagungan Al-Quran, fadilah Al-Quran. Banyak tuh buku-buku itu Pak. Kalau salah satu itu yang dipakai jamaah tabligh itu Pak, Fadailul Akmal itu ada salah satu babnya itu Fadilatul Quran, fadilah Al-Quran, keutamaan Al-Quran, membaca Al-Quran, 40 hadis tentang Al-Quran yang ditulis oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, yang oleh sebagian orang katanya Fadailul Amal itu berisi hadis-hadis dhaif. Ya memang ada hadis itu, tapi kan hadis itu kan apa ada makan Pak, selagi dari itu tidak parah kan. Cuman kesalahan orang itu ini menjadi karya Maulana Zakaria Al-Kandahlawi itu yang cik besar juga Pak, yang Fadilah Amal itu. Padahal Maulana Zakaria Al-Kandahlawi itu seorang ulama hadis di India sana yang memiliki kitab syarah hadis, salah satunya Aujazul Masanik 10 jilid Pak. Nah, tapi orang hanya menjadi kitab karyanya yang setebal. Intinya di dalam buku itu Pak bicarakan tentang keagungan Al-Quran. Kemudian juga kitab Riyadhus Shalihin juga berbicara diantaranya tentang keagungan Al-Quran. Wahalis salafi ma'ahu. Jadi bacalah buku-buku atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang keagungan Al-Quran, dan juga bagaimana ulama-ulama terdahulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Atau lebih sederhananya Pak, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu kan kitab yang membahas tentang bagaimana ada dalam Al-Quran, dan juga di situ kan menceritakan tentang orang-orang terdahulu ketika berinteraksi dengan Al-Quran, sampai-sampai bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali dalam sehari, kata Imam Nawawi. 8 kali mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali. Itu kunci pertama, itu berkaitan dengan hati Pak. Kemudian kunci yang kedua, madmunuhu annahu yang bagi anak rifaki matal Quran wa azamatahu. Yaitu kandungannya adalah nanti akan kita bahas. Kunci yang kedua ini adalah tentang nilai Al-Quran dan keagungannya. Kau akan bisa menghargai sesuatu kalau dia bernilai Pak, atau ada nilainya. Wa nastahdir al-hadaf wal maqasid allati min ajliha naqra'uhu. Hadirkan tujuan-tujuan dan maksud-maksud kenapa kita membaca Quran. Tidak sekedar si maksud, hadaf, tujuan. Jadi sahabat baca Quran, kemana awak di Quran Pak? Apakah hanya sekedar membaca saja? Jauh kau dah mandi di sana. Jangan dia berdua, ye berdua. Sejak gimana? Jadi itu banyak sahabat membaca Al-Quran, jangan sampai aku tak bawa tujuan Pak. Ini baca Quran, itu saja itu terlalu banyak. Harus menghadirkan niat-niat, tujuan-tujuan yang pasti, yang konkret.
baca Quran itu hanya sekedar itu saja Pak, atau baca Quran karena pahalanya banyak, nah sekedar itu saja. Kau tujuan mulia lah, ingin memahaminya, ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran, atau ingin mendapatkan syafaat Quran atau apalah gitu, atau ingin menghindari maksiat dengan membaca Quran. Pada iman is'al nafsaka, maka selalulah tanya dirimu, kata penulis Khalid bin Abdul Qayyim Al-Lain, selalu tanya dirimu, limaza uridu qiraatul Quran, kenapa aku ingin membaca Quran? Ketika awak ingin membaca Quran, bahkan tadi itu, aku ingin membaca Quran, tanya diri itu, aku tujuan itu. Itu banyak. Jangan sampai istilah itu ngambang gitu Pak. Jangan sampai kayak rutinitas saja gitu Pak. Khawatirkan itu. Memang berpahala besar, tapi ketika ternyata nantinya baca Quran, tanya diri, tujuan baca Quran. Pada jalan Quran. Wa takun al-ijabah wadihatan mufassalatan, wa in kana maktubatan fazaka aula. Dan insyaallah jawabannya nanti akan kita jawab nanti di pembahasan kunci yang kedua ini. Aku hanya sekedar menjelaskan secara sekilas apa itu kunci kedua dalam tadabbur Quran, yaitu tahu apa bagaimana nilai Quran itu dan keagungannya, menghadirkan niat-niat yang pasti, yang konkret. Wal maqasid al-asasiyah li qiraatil Quran khamsah. Setidaknya kata Abdul Karim Al-Lain, setidaknya ada 5 kunci yang sangat mendasar di dalam membaca Quran. Yang di buku Pak, ketika ingin Bapak membaca Quran, Pak, yang di buku hadirkan dari Pak. Yang pertama al-ilmu, ini mencari ilmu. Pak baca misalnya ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan ijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Akan dapat ilmu itu Pak. Atau ayat tentang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ilmu atau salah satu contohnya al-ilmu pertama adalah kita hadirkan dalam hati kita bahwasanya kita membaca Quran ingin mendapatkan ilmu. Lalu kemudian yang kedua adalah wal amal, ingin mendapatkan ilmu lalu kemudian bisa kita amalkan. Lah dapat ilmu, niat ini diamalkan. Wal munajatu, kemudian munajat, berbincang-bincang dengan Allah. Hadirkan Allah ketika baca Quran. Di dalam surat Toha ya, Nabi Musa dan ditanya, "Wama tilka biyaminika ya Musa?" Allah bertanya kepada Nabi Musa dalam surat Toha, "Wama tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu wahai Musa, kata Allah. Lalu apa kata Musa? Qala ya asai, ini tongkatku, ini tongkatku. Jadi Nabi Musa pun sakit sananya mengecek ya Allah Pak. Nah sekedar qala ya asai Pak, ini tongkatku. Panjang jawabnya, tadi ujian tapi jawabannya panjang. Saking sananya bermunajat dengan Allah. Qala ya asai, ini kedua tongkatku ya Allah. Tawakkau 'alaiha, aku gunakan tongkat itu bersandar. Wa usyu biha 'ala ghanami, aku gunakan tongkatku ini untuk menggiring gembala-gembalaku. Kemudian apa yang itu wa syudia ala bani wa al jahiyya ma'arif ukhra, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lain ya Allah. Seperti itu lah Pak. Semua orang yang kena hati banyak kalau yang bodoh sekarang kayak aku jeblos saja Pak yang ada mereka. Itu kepada orang yang hanya senangi atau orang yang tertarik ya. Saya ada yang jeblos banyak. Kedua bapak ada yang hilang kan. Biasa kan agak ingin barang-barang tuh Pak ya. Jadi tadi sih jawabnya banyak. Iya Ustaz. Kalau berarti ada 3 Pak. Itu tanya dia jawab banyak. Ingin barang-barang. Begitulah Pak.
Quran itu tanya, di samping bahwa menghadirkan ilmu, ingin mencari ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian dia baca Quran itu adalah untuk bermunajat kepada Allah. Kalau tapi munajat yang dihasilkan yang membaca Quran itu memang betul-betul lebih daripada yang Allah ceritakan tadi. Munajat sana menjadi Quran. Kalau tak baca Quran, itu ada yang kurang maksudnya. Kalau lah mulai misalnya naikin haji sekali, lah mulai perasaan kalau agak ada yang kurang, itu berarti lah lebih yang belajar itu. Tapi ditingkatkan. Wasawabu niat pahala nomor apa ini menjadi pahala baru nomor apa. Niat baca Quran ingin mendapatkan pahala itu nomor apa. Itulah aku yang akhirnya urutkan dulu. Aku yang pertama ilmu dulu. Ingin mencari ilmu. Setelah itu diamalkan, kemudian bermunajat, kemudian ingin mendapatkan pahala. Kalau hubungkan dengan perkataan Imam Ghazali, yang tertinggi itu adalah orang yang mengharapkan pahala dan Allah. Ikhlaskan ada 3 tingkatan upaya. Tingkatan yang pertama adalah orang yang hanya ingin mencari pahala saja. Tingkatan yang kedua adalah orang yang tidak hanya mencari ridho Allah, tidak membutuhkan pahala. Tapi tingkatan yang ketiga ada kata Imam Ghazali banyak. Yang ketiga itu adalah mereka yang beramal itu karena Allah dan karena karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, itu pahala yang Allah siapkan nanti di akhirat. Itu yang tingkatan yang paling sempurna kata Imam Ghazali. Kemudian yang kelima adalah wasyifa, untuk berobat. Untuk berobat Quran itu Pak. Kalau ada gula-gulana sakit itu Pak, maka bacalah Al-Quran, maka dia akan menjadi obat. Tapi dengan syarat yang memang betul-betul istilah itu Pak, Quran itu mewayakini. Karena Allah kata Allah, "Kama nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Sesungguhnya kami telah menurunkan dari Al-Quran itu ma huwa shifa', sesuatu yang bisa menjadi obat. Tapi wala yazidu dzalimina illa khasara. Tapi Al-Quran itu tidak akan menjadi obat bagi orang-orang zalim. Orang-orang zalim itu Pak adalah orang-orang yang mungkin dia baca Quran juga, tapi tidak karena Allah. Itu banyak Pak. Karena saya di zaman akan datang satu zaman yang mana nanti qorinya banyak Pak. Banyak qorinya, hafidnya banyak, tapi fasik-fasik. Banyak fasik Pak. Jadi banyak terjadi dan akan datang satu zaman kata Rasulullah. Kita harus kini dalam itu. Kemudian kunci yang ketiga itu isi kandungannya apa? Oleh penulis digabungkan. Kunci yang ketiga sampai kunci yang ke-10 inti pembahasannya apa? Al-haditsu fiha al-ijabati su'al muhimmin kaifa naqra'ul Qur'an al-Karim. Kunci yang kedua Pak, kan kunci pertama itu hati. Kunci yang kedua adalah tahu bagaimana keagungan Al-Quran, kemudian menghadirkan maksud-maksud di dalam membersamai Al-Quran yang 5 tadi. Sebelum baca Quran, niatkan mencari ilmu, niatkan untuk diamalkan, kemudian niat bermunajat, berdialog dengan Allah, kemudian niat pahala, kemudian untuk berobat. Kalau ingin Allah mengejek jawab, maka baca Quran ayat. Kalau ingin mengejek Allah, kalau berdoa itu awal yang mengejek ya. Kalau ingin Allah yang mengejek jawab, maka baca Quran. Sedangkan kunci ketiga ini adalah berbicara tentang menjawab satu pertanyaan yang sangat penting. Apa pertanyaan itu Pak? Kaifa naqra'ul Qur'an al-Karim? Bagaimana cara membaca Al-Quran itu? Jadi kaifa Pak, bagaimana membaca Al-Quran itu? Maksudnya membaca Al-Quran itu bukan hanya terbatas pada memperbaiki tajwid saja. Bukan itu saja. Wa kaifa mutawajjihatun ila. Jadi bagaimana di sini ini apa maksudnya? Ini menjelaskan tentang al-ahwal wal kaifiyat allati tuhaqqiqu ala qadrin min at-tarjis wal umqi fi fahmil Quran. Fokusnya adalah bagaimana caranya untuk merealisasikan, untuk mewujudkan
fokus dan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran. Itu Pak, itu yang diinginkan di situ, kefokusan awak. Bagaimana cara membaca Quran itu yang akan dijawab. Tapi apa intinya adalah bagaimana bisa sabana fokus, sabana bisa mendalami di dalam memahami Al-Quran. Fakulu wahidin minna yuti darajatan tarkis wal fahmi. Dan insya Allah nanti setiap dari 10 kunci itu Pak, 10 kunci itu kalau bisa saja dari salah satu kunci itu saja Pak amalkan. Misalnya hati, Wak fokuskan ketika bersyukur hati itu memang betul-betul Wak tanamkan, minta kepada Allah hati bersiap. Maka insya Allah juga akan memberikan persenan atau akan memudahkan kita dalam memahami Al-Quran. Wahazal mafatihnya kunci-kunci tersebut. Yang pertama, antakuna al-qira'ah fi salatin. Salah satunya adalah membaca Quran di dalam salat, fi laili, di waktu malam. Hifzan bisa dengan hafalan, bitartibin. Kalau dengan hafalan, kalau ingin nak baca Quran Pak, misalnya punya hafalan agak barang misalnya apa, misalnya An-Nas itu sama apa dulu Pak. Pada apa kaji tentang tafsir surah An-Nas Pak. Sebenarnya itu adalah waktu baca tak, berulang-ulang, bawa dan sholat. Pak fokuskan mana, Pak hadirkan mana. Nah itu yang diinginkan oleh penulis. Ditartilin yang tartil membacanya. Tartil itu apa tuh Pak? Kata Sayyidina Ali, tartil itu adalah tahsin huruf, memperbaiki huruf, kemudian wa ma'rifatul huruf. Ya sampai salah lima berarti 5 mulainya Pak. Ayat apa supaya wajah hari membaca dan keras untuk keluarin dan diulang-ulang. Kemudian juga ma'khad min miqdar alladhi yuqra wa yuradu husul tadabbur kullu usbu'. Hadza khalas wa hadzal basi. Inilah ringkasan daripada pembahasan kita. Jadi kunci-kunci itu Pak dibahas. Jadi kunci pertama intinya adalah hati sebagai alat untuk memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menghadirkan keagungan Quran dan juga menghadirkan niat maksud sebelum kita tidak membaca Al-Quran yang 5 tadi. Kemudian sedangkan yang kunci ke-10, kunci ketiga sampai kunci ke-10 itu pada intinya adalah untuk menjawab bagaimana cara membaca Al-Quran itu. Itu akan dijabarkan nanti itu. Kemudian al-mafatih al-asyarah. Yang pertama hati. Wal mana annahu al-Quran, hati itu maksudnya Pak adalah cinta kepada Al-Quran. Bagaimana kita cinta kepada Al-Quran? Karena cinta kepada Al-Quran itu kata penulis merupakan kunci pertama dalam mentadabburi Quran. Fal qalbu wa alatu fahmil Quran. Hati itu adalah alat dalam memahami Quran dan hati itu Allah yang memegangnya Pak. Yuqallibu kaifa syaa Allah, bolak-balikkan kapan saja. Wal abdu muftaqir ila rabbih, maka kita butuh kepada Allah agar hati kita dibuka untuk bisa memahami Al-Quran. Fa yattali ala khazainihi wa kunuzihi, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman dari gudang-gudang pemahaman-pemahaman Al-Quran itu. Kemudian ahdafun atau ahamiyatul istihdar ahdafil qiraatil Quran. Kemudian menghadirkan tujuan-tujuan di dalam membaca Quran. Kenapa engkau membaca Quran? Jadi tujuan-tujuan bagaimana sholat. Jadi antara Quran dan sholat itu tidak boleh dipisah. Lailun, membaca Quran di waktu malam. Wassalatu fi lailin, fi waktu safar wa tarkis. Karena waktu malam itu merupakan waktu yang paling bersih, waktu di mana kita bisa fokus. Kemudian usbu'un ayyukarrira ma yaqra'u al-Quran kullu usbu'in walau li juz'in minhu. Hendaklah mengulang-ulang sebagian dari ayat yang pernah kita tadabburi Pak. Jadi kalau ada misalnya awak membaca sebuah ayat, ikut kajian Quran misalnya Pak, tafsir Quran, itu yang sampai padanya lalu sudah Pak, yang sampai pada maka harus diulang pada karena lupanya. Hafalan bisa lupa Pak, pemahaman pun bisa lupa. Jadi dalam seminggu itu harus diulang gitu. Misalnya ini mempelajari tafsir surah Al-Maidah atau An-Naba, surah An-Naba. Makanya sampai lewat dari seminggu dari belajar tafsir Quran surah An-Naba itu, dia sampai lewat biasanya harus ulang dari sebelum lewat 1 minggu. Diulang-ulang biar menanjak.
Kemudian hifzan, antakuna kira hifzan ansari qalbi bihaysiyah terkis atam dan tiba'ul ayat dari qiraah. Itu memang yang diberikan juga hafalan bayar, ada juga hafalan lain. Para aja Pak, para talon juga kan. Kok mulai dari Nas dulu kan, sampai kata hafalan, kemudian al-ikhlas, kemudian tadi kata, atau mungkin ar-Rahman, sudah penting al-Fasal, al-Waqi'ah misalnya, Yasin, kau punya hafalan Yasin, namanya apa ya? Punya hafalan Yasin, sudah juga ya, Yasin baca, hafalan Yasin. Kemudian tikrarul ayat tadi dua lagi masih di tasbih. Diulang-ulang ayat itu. Yang ingin dipahami itu betul-betul diulang sehingga memang betul-betul menancap ya Pak. Karena kalau sekali lagi saja tidak bisa. Ribtun ayat wa kika al-yawma wa binazarati kalain ayat. Kemudian menghubungkan ayat yang kita pelajari itu dengan kejadian-kejadian yang kita rasakan sehari-hari. Karena yang namanya Al-Quran itu Pak pasti ada sangat berhubungan dengan kehidupan salihun di kulli zaman wa makanin. Karena Al-Quran itu sebagai mukjizat, dia akan selalu bisa kompromi dengan setiap lintas generasi Pak ya. Akan selalu itu. Makanya bisa kadang-kadang karena pengalaman Pak ya, ada masalah kadang. Ketika lagi membaca Al-Quran, masuk pokoknya. Oh, kok jangan suka nanti Pak. Karena untuk bisa menenangkan hati orang yang memiliki penyakit waham ya, penyakit gelisah, itu kadang-kadang beberapa bulan-bulan mungkin menghabiskan waktu ini Pak, sehingga tenaganya berkurang, kesehatannya menjadi terganggu gara-gara pikiran. Tak tahu Pak cara mengobatinya itu ditemukan Pak, seperti itu. Mungkin Nabi kan berdoa Allah menya'awaz min al-ham wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari kegundahan dan kesedihan. Itu Pak. Karena sehingga ada alasan kemudian apa namanya gelisah, mungkin apa-apa pernah gelisah, galau, tak tahu apa penyebabnya, gelisah, tak tahu penyakitnya itu. Tapi ketika membaca Quran, kadang-kadang ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin mau penyakit itu Pak, baca Quran langsung semuanya. Ketika tahu artinya banyak, langsung semuanya langsung yang kejiwaan itu langsung terobati Pak. Kalau tak sebagai orang kan baik kalau psikiater itu, bakal gelisah Pak, lalu dulu di interview itu kan. Tapi dengan membaca Quran, ketika bertemu dengan ayat-ayat yang mungkin Allah yang memberikan kita petunjuk ilham, ketika bersebuah ayat dipahami maknanya, langsung pada saat itu kegelisahan, kegundahan langsung terobati Pak. Karena Quran itu pada prinsipnya kan ada syifa dan obat. Itulah Quran, banyak mujizat dalam Quran. Tartilun, kemudian membaca Quran yang tartil nanti. At-tartil wa tawassul fil qira'ah wa adam wa ajalah. Jangan cepat-cepat membaca Quran. Izil maksud wa al-famu wa laysa al-kam. Karena maksud dari Al-Quran itu adalah paham, bukan banyaknya. Biarlah seketik Pak, mungkin sehalaman atau 5 halaman. Tapi wapadian Pak, nah akan saya itu Pak, yang sehalaman itu ya. Ya sebenarnya padi bacaannya betul-betul perhatikan gitu, ma yang tabah, ma yang tipis, ma yang lunak, ma yang ikhfa. Juga perhatian mana gitu dengan ilmu yang lawan dan pihak gitu Pak ya. Karena itulah bacaan yang akan diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jadi artinya setelah dibaca artinya Pak, setelah dibaca bawa ulang-ulang baca. Kemudian kalau dikaitkan dengan kehidupan Allah, bahalanya kan itu. Itulah yang ingin disampaikan oleh penulis itu Pak. Bagaimana Al-Quran itu betul-betul bisa tadabburi dan kemudian bisa menjadi gaya hidup Pak. Al-Quran menjadi gaya hidup. Bahasa Al-Quran gaya hidup itu Pak, itu Nabi itu Pak. Ketika Aisyah ditanya, "Kaifakan akhlaqur Rasulillah?" Bagaimana akhlak Rasulullah itu? Karena akhlaqul Quran, Pak ya, kata Aisyah. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. Wahai muskilatul katsir. Kata penulis, persoalan tentang mencari banyaknya membaca Quran itu adalah persoalan Pak.
orang banyak. Wahum bihadzal istijab yufawwituna al-afsa khairan azimah. Mereka karena tergesa-gesa baca Quran, tergesa baca saja sekedar apa utang, yufawwituna al-afsa khairan azimah. Banyak kebaikan-kebaikan itu yang terlewatkan oleh mereka. Kemudian jahrun membaca Quran dengan agak keras. Al-jahrun kalau kau sifatnya relatif relatif. Kan ada yang baca Quran hari ini dengan suara yang agak dihapus yang agak lembek. Tapi kalau untuk bacaan malas pakai suara agak di vokal itu di jarihan. Dia kuatan kita agar fokus tujuannya. Kenapa dikeraskan agar fokus? Walaupun dan tausil dihatai kepada bil wahid, surah wassaut. Dan kalau bisa baca Quran dicari membaca Quran yang mulia. Kadang-kadang ada persoalan tentang orang yang hafal Quran saya hanya sekedar karena mengulang hafalan dengan membaca sesuatu lebih kuat daripada mengulang hafalan dengan hafalan saja. Mengulang hafalan dengan dicari yang satu, nah pakai hafalan dan dicari itu lebih menguatkan hafalan ketimbang mengulang hafalan hanya sekedar dengan hafalan saja. Fa'asi wasailu wa adawatun yukammilu ba'dan fi tahqiq wa tasir mustawa a'la wa arfa' Quran. Inilah dia perantara atau jalan yang dapat menyempurnakan kita di dalam menghasilkan atau bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan bisa memanfaat dan terpengaruh dengan Quran. Jadi targetnya itu bisa mengambil manfaat dari Quran dan terpengaruh oleh Al-Quran. Kalau gini itu kan awalnya lebih terpengaruh berita yang viral misalnya makin pengaruh mana nanti jago itu terkenal. Jago itu terkenal dulu. Itu berarti itu salah satu bentuk terpengaruh dari Quran. Bentuk terpengaruh itu. Kalau lebih terpengaruh oleh Al-Quran. Jadi jago alasan dengan Al-Quran. Itu lebih. Hadhihi mafatih allati taftah at-tariq lil Quran yasil ila qalbi insan wa ruhi. Kunci-kunci yang akan kita bahas ini merupakan jalan untuk bisa betul-betul membersamai Al-Quran dan yasil ila qalbi insan wa ruhi, dan insyaallah dengan mempelajari kunci-kunci ini insyaallah Al-Quran itu akan bisa berjalan ke dalam hati manusia dan ruhnya. Jadi targetnya Pak darah Al-Quran itu. Itulah pengantar daripada kitab Mafatih Tadabbur Quran. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tabib masail fi tadabbur Quran. Masuk juga kunci itu Pak. Persoalan-persoalan tentang tadabbur Quran. Makna tadabbur Al-Quran. Apa itu makna tadabbur? Pokoknya aku itu tadabbur, tapi tadabbur juga yang dibicarakan tapi tidak tahu apa itu makna tadabbur. Maka perlu didudukkan persoalan tentang makna tadabbur itu nanti pada pertemuan yang akan datang, yaitu tabib. Barangkali itulah kajian kita pada pertemuan kali ini. Setelah selesai tentang mukadimah kitab Mafatih Tadabbur Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar selalu mencintai Al-Quran. Karena dalam ayat dikatakan orang yang bisa mentadabbur Quran itu adalah lazikra liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Kemudian awal sama pendengaran yang diaktifkan. Betul bagus. Juga dari pendengaran tuh. Kemudian masuk ke dalam hati. Kalau tapi wadahnya hati kebersihan sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Semoga banyak maaf apabila ada keadaan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangan itu datang dari kami sendiri. Kita akhiri dalam kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama niat membaca Quran itu